Muhammad salah. Jika engkau nambah gol saja, nggak nambah beberapa gol saja, saya ingin jadi muslim juga. Oh, Masya Allah. Kan dulu juga Rasulullah kirim surat ke raja Iya kan itu kan. Dan Umar bin Abdul Aziz kirim surat ke Raja Sriwijaya kan itu kan, ya kan Sriwijaya. Isi suratnya kurang lebih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Masya Allah, story yang luar biasa. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum? Sehat, alhamdulillah. Gimana antum sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Mungkin di Masjid Ar-Rahmah beliau sudah tidak asing lagi. Beliau guru kita bersama Ustaz Bukhari. Masya Allah. Bukan Bukhari Muslim. Alhamdulillah Ustaz, selamat datang di Masjid Beyond. Ini salah satu podcast di Masjid Ar-Rahmah, podcast kita di Masjid Ar-Rahmah. Mohon maaf, tempatnya sederhana, tapi ya mudah-mudahan dengan diskusi sama antum ini jadi banyak yang tercerahkan, juga banyak ilmu dari antum, insya Allah. Berproses ya, insya Allah. Masjid Beyond ini tujuannya ini Ustaz, apa nih ya? Kita ini ingin mengedukasi jemaah untuk yang pertama, ayo ke masjid. Bisa. Yang kedua, ingin juga mengedukasi bahwa masjid itu sebetulnya bukan hanya tempat sholat atau tempat ngaji. Tapi fungsinya lebih jauh dari itu. Nanti kita gali juga ya Ustaz ya. Oke, ya. Fungsi masjid dan bagaimana, apa yang sih yang bisa kita berikan untuk Islam. Oke, Ustaz. Baik, Masya Allah. Jadi gimana Ustaz? Kesibukan kita? Dari mana ini? Dari mana kita ya? Dari mana? Jadi kan berawal dari gini Ustaz. Ana tuh sering dengar antum ketika bawakan materi itu sering satu membahas tentang sejarah tentunya ya. Membahas tokoh-tokoh yang menginspirasi nih Ustaz. Baik. Jadi mungkin kita bisa ngobrolin tokoh-tokoh yang menginspirasi itu bahkan dari luar negeri ataupun di Indonesia sendiri gitu Ustaz. Iya. Nah, mungkin gimana Ustaz? Antum ini sering ngomong sejarah nih. Apa sih sebetulnya, kan sejarah ini sebenarnya terulang ya Ustaz? Betul. Jadi sebetulnya kita sebagai pemuda, sebagai generasi muda ini, apa sih yang kita bisa berikan untuk Islam supaya sejarah Islam yang gemilang itu bisa kembali gitu. Bahkan kita juga sebagai, bukan hanya sekedar sebagai penonton, tapi sebagai pelaku gitu Ustaz. Baik, insyaallah. Kita mulai? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, terima kasih Bang Reni. Oke. Kita dimulai dari bahwa kita muslim ya. Bagian daripada 2,2 miliar manusia saat ini muslim ya. Di antara 8, sekian manusia di planet bumi. Hampir seperempatnya bahwa kita muslim. Persoalannya, bisakah kita membawa nama Islam gitu ya. Membawa nama Islam dalam akhlak kita. Nah, ini kadang-kadang penting ya. Benar ya. Ada satu podcast dari Ustadz saya, terutama Ustadz saya, orangnya cerdas. Siapa? Chinese. Lagi terkenal. Hebat. Intelektualnya, sejarahnya. Betul. Beliau mengatakan bahwa saya dulu, andai saja saya masuk Islam gara-gara lihat muslimnya, jangan-jangan saya nggak jadi. Oh, Masya Allah. Benar sempat ngomong gitu ya. Beruntung saya lihat Islamnya, ajarannya. Nah, jika ada, makanya itu tadi bahwa kita bagian daripada muslim di dunia ini, jika kita bisa mengantarkan akhlak kita, ya kan, kemudian orang lain bisa terdakwahkan, terajak untuk masuk Islam, itu sebenarnya sebaik-baik kita ya. Bahwa kita bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu diawali dari bahwa muslim itu membawa rahmat bagi alam sesuai Rasulullah diutusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Anbiya ya. Disinilah bahwa Rasul aja membawa rahmat untuk alam, maka kita bagian daripada umatnya harus bisa
berkewajiban untuk membawa nama Islam dengan cara rahmat. Masalah rahmatan lil alamin sebuah hampir disebut dengan momok, hampir disebut dengan ya kan di era-era kekinian ya, di era image ya, stigma negatif tentang Muslim ya. Muslim apa Islam, Sir? Muslim ya sebenarnya. Muslim, bukan Islam. Islam tidak ada, hampir di dunia tidak ada yang bisa menantang Islamnya. Masya Allah. Nggak ada siapa yang bilang mencoba mencari kelemahan, malah masuk Islam. Masya Allah kan. Nanti mungkin bisa disenggol. Tapi stigmanya adalah stigma tentang Muslimnya, ya kan. Isu-isu yang paling viral sampai sekarang di teroris inilah. Oleh karena itu kita harus membawa diri bahwa kita bagian dari rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pertanyaannya caranya. Betul. Ada satu hadis Rasulullah SAW yaitu tentang hadis Bukhari Muslim. Sesuai dengan Imam Bukhari ya. Bahwa balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Satu ayat bisa saja disebut dengan satu ajaran, satu sampaian, satu risalah, satu ayat, satu sabda Nabi, dan boleh direfleksikan sebagai satu tingkah laku kebaikan lewat kita, apapun yang bisa kita lakukan melalui apapun, bahwa kita Muslim membawa nama baik Muslim dengan akhlak kita, apapun itu, walau sekedar apa yang kita bisa mampu. Itu tadi bahwa jadi panggilan dakwah kita adalah dakwah bilhal. Bisa dakwah tidak semata-mata hanya untuk ulama, ustadz, penceramah, tetapi kita mau bilang tukang apa mau bilang. Apapun profesinya. Kan itu kan. Iya. Apa yang bisa kita berikan dalam kebaikan kemudian di kantor kita, di tempat komunitas kita, di tempat apapun itu. Walaupun walaupun satu ayat, satu item akhlak kebaikan. Ingat tadi kata Ustadz Felix ya, kalau beliau melihat Muslimnya mungkin nggak jadi masuk Islam. Itu tadi. Jadi fenomena itu menjadikan bahwa memang bahwa stigma itu tidak bisa kita pungkiri, bahwa dari media-media ya kan internasional maupun nasional, bahwa stigma negatif ya kan, bahwa Islam itu disebut ini dan itu, maka kita harus buktikan bahwa kita bisa membawa nama Islam sesuai dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmat lil alamin itu sendiri ya. Itu Kang Randy. Nah ini Ustaz, ini kan berkaitan dengan Muslimnya ya. Muslim itu kan berarti sosok atau orangnya ya. Nah berarti dengan Islam. Nah ini kan tadi mungkin ya Ustaz, ini Islam ke Indonesia itu alur, mungkin sedikit kita bicara sejarah ya, nyambung ya Ustaz ya, mengenai ketokohan kan. Betul. Ini dengar ya Ustaz, Islam masuk ke Nusantara itu sebenarnya udah lama banget ya. Islam ke Nusantara. Tapi saya lebih baik ke cerita dari awal ya, sejarah dari awal bahwa sejarah ternyata sangat penting bagi kita. Kenapa? Fenomenanya bahwa hampir semua siswa pelajar dengan pelajaran sejarah itu rada-rada ogah, ngantuk. Iya betul. Tapi ternyata Islam memberikan pesan bahwa sejarah itu ternyata memberikan makna yang baik. Dari yang di belakang menuju ke depan. Allah berfirman kan, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur ma taqaddamat lighad wa antum ma taqaddamat lighad. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah dirimu untuk memperhatikan apa yang sudah berlalu demi masa depan. Membahas yang berlalu adalah sesuatu yang sudah terjadi, sejarah, untuk apa? Untuk masa depan kita. Membaca sejarah Indonesia dulu untuk masa depan Indonesia. Membaca sejarah kita ketika kita kecil, ketika kita mungkin nakal, untuk masa depan kita menjelang kematian. Membawa sejarah Rasulullah SAW untuk menuju dakwah ke depan itu sendiri.
Makanya Al-Quran itu ternyata Bang Randy sepertiga Al-Quran itu kisah-kisah. Bayangkan kan? Betul ya, Ustaz ya? Jadi Betul ya? sepertiga dari Al-Quran adalah kisah-kisah. Menunjukkan bahwa ini loh kisah-kisah dulu agar menjadi pelajaran bagi kamu kan itu. Kan itu kayak gitu. Jadi sangat pentingnya Sepertiga sejarah. Al-Quran itu Iya, bahkan kisah-kisah. sejarah. Kalau orang Islam yang malas baca sejarah gimana? Nah, itu tadi banyak harus dibuka pikiran bahwa sejarah itu sangat penting. Ada yang buka pikiran, ada berdakwah lewat sejarah itu sendiri. Betul. Makanya kita berawal dari itu, maka Rasulullah SAW ketika kapan Rasulullah bisa memenangkan, membuka bahwa kebebasan berdakwah kan ketika hijrah kan itu kan. Iya, hijrah ke Madinah. Dan hijrah itu kemudian Bang Redi baru hijrah ternyata luar biasa. Yang tadinya terjepit dalam dakwah, takut dalam dakwah, tetapi ketika hijrah baru setahun sudah bisa merangkul semua suku-suku di Madinah. Masya Allah. Ya kan? Iya. Bahkan setahun 2 tahun sudah bisa menguasai Madinah. Dan setelah itu baru Rasulullah meninggal pun habis Rasulullah wafat ya, 4 tahun berikutnya sudah menguasai dunia. Masya Allah. Iya. Dan di situ yang perlu diperhatikan dalam proses Islam, penyebaran Islam terutama ke Nusantara, ternyata Bang Randy, 3 tahun setelah hijrah. 3 tahun setelah hijrah. Hijrah kan 622 kan itu. Hijrah itu 622 Masehi ya. 625 itu sudah para sahabat Rasul. Ini menurut Ustadz Haikal Hasan. Oke. Beliau kan Babe Haikal ya. Iya. Beliau kan ahli sejarah, kemudian berdakwah lewat sejarah. Dia mengatakan bahwa banyak dokumen-dokumen yang masih tersembunyi bahwa para sahabat Rasul itu ke Nusantara. Pernah ya? Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu itu ke Cirebon dan Garut. Oh, Masya Allah. Masya Allah ya. Jawa Barat ya. Kampung saya tuh. Ja'far kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib ya kan, ke Jepara. Oke. Bahkan mau bilang siapa? Ubay bin Ka'ab ke Sumatera Barat, ya kan. Abdullah bin Ka'ab, Abdullah bin Shu'aib ya kan ke Tapanuli, kemudian siapa? Salman Al-Farisi ke Aceh, bahkan banyak ya. Bahkan 100 tahun berikutnya, nah ini kan cheat-sheetnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya kan? Siapa? Umar bin Abdul Aziz kan? Masya Allah. Pernah ke Palembang. Masa Umayyah berarti ya? Masa Umayyah kan. 100 tahun berikutnya. Di situ ke Palembang. Kan bukan tinggal lama di sana, tetapi mampir tapi ternyata dalam dulu hebat bahwa kekuasaan Umayyah ataupun Abbasiyah itu benar-benar menguasai dunia sampai berkomunikasi surat menyurat bahasa kita lah lewat kerajaan raja dan raja. Kan dulu juga Rasulullah kirim surat ke raja kan itu kan. Dan Umar bin Abdul Aziz kirim surat ke Raja Sriwijaya kan itu kan, ya kan Sriwijaya. Isi suratnya kurang lebih adalah, wahai para raja Sriwijaya, jika engkau masuk Islam, maka kami akan menyetarakan engkau dengan umat Muslim. Kami akan melindungi kalian. Oke. Jadi itu insya Allah Muslim menyebar bukan karena penjajahan. Itu poinnya ya. Dengan rahmatan lil alamin. Benar. Kemudian Raja Sri Indra Farman ya. Itu yang Sriwijaya? Iya, Sriwijaya. Indra Warman. Indra Farman. Farman ya. Membalas suratnya. Oh, di masa beliau ya berarti. Membalas suratnya. Suratnya yaitu dari raja di raja kan ya. Jadi dari puncaknya raja kan. Tentunya kami mengetahui bahwa engkau Umar bin Abdul Aziz kan itu kan dari Arab bilangnya, dari Arab bahwa engkau itu bertuhan yang tidak menyekutukan Tuhan lain. Tahu. Tahu arti keesaan. Tahu arti apa yang disebut dengan menggandakan Tuhan. Tahu arti bahwa ya kan menduhankan selain Tuhannya, bahwa mungkin
ada agama-agama lain dianggap ya kan itu. Maka dia memandang bahwa engkau Abdul Aziz ya kan, Umar bin Abdul Aziz yang tidak menduakan Tuhannya kan itu. Masya Allah, emang Ya, esakan ya mengesahkan maksudnya. Tuhannya ya kan. Kami berikan apa hadiah sekecil ini nggak besar, tetapi mudah-mudahan jadi persahabatan kita. Masya Allah. Mohon ini permintaan raja Iya. ya kan. Heeh. Raja Sriwijaya bahwa mohon kirimkan aku ulama ke sini. Guru pengajar ya. Guru pengajar ajarin kami tentang Islam dan hukum-hukumnya. Masya Allah. Disitulah Itu Sri Indah Farman. ya kan rajanya kan hanya mampir sebentar. Makanya ada satu ya teori dari ustadz itu para ustadz ahli sejarah itu bahwa ketika sahabat Rasul beranjak kemana Rasul sahabat terbaiknya ya, disitulah Islam berkembang. Oke. Dimanapun ya kan, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina langsung ya di Uyghur ini dan itu kan langsung berkembang. Dimanapun berada ke Jawa ya kan, para wali songo ya kan, disitulah para ulama ya kan, salafus saleh kemudian mereka bisa ya kan menyebarkan Islam dan berhasil. Itu sebenarnya apa ya jasa para ya kan para salafus saleh, para ulama, para sahabat Rasulullah SAW di mana berada bisa mengislamkan di wilayah itu. Kadang berkaca ya, kita kemana singgah, jangan-jangan kita ngontrak di mana lingkungan RT pun tidak bisa mempengaruhi orang kan ya kan kan itu kan itu kelemahan kita kan. Iya. Jangan di mana kita berada kita malah nggak ngaruh gitu. Betul ya. Itu yang kemudian kan ini kan momen kemerdekaan ya. Momen kemerdekaan. Agustusan nih benar. Iya, Agustusan ya. Sebenarnya ada apa dengan proses kemerdekaan dan Islam itu sendiri kan? Kemerdekaan dan Islam kan, kita tidak menafikan mau bilang ada pejuang selain Muslim ya, tetapi kita tidak lagi berbicara tentang persentase, tapi bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia punya ruh dari keislaman itu sendiri, punya ruh dari para ulama ya kan itu sendiri. Oke. Bahkan ketika Indonesia sebelum merdeka kan ada pengusaha Palestina kan, ya kan? Ali Tahir itu. Betul. Pengusaha media ya, membantu ya kan. Bagaimana dia dengan kekuatan ekonomi dan pikirannya melalui media, beliau ya kan menyiarkan ke dunia bahwa Indonesia harus merdeka, Indonesia layak merdeka, Indonesia punya hak merdeka. Dengan dana yang besar, nih saya berikan kepada Indonesia. Itu orang Palestina kan, Palestina. Jadi inilah yang dibuat. Kemudian ada mufti dari Palestina juga Syekh Muhammad Amin juga menyiarkan ke dunia, melobi ke dunia bahwa Indonesia wajib merdeka, layak merdeka, punya hak untuk merdeka. Apa mananya Bang Randy? Ya Allah. Kita hutangnya besar banget. Kalau dilihat sekarang ya kan, ibaratnya terjadi genosida di Gaza ya kan, Palestina oleh Israel kan, itu Israel. Yang namanya Israel ya. Ternyata ada satu yang miris bahwa umat Islam masih merasa bahwa itu persoalan katanya ya persoalan politik ya kan antar negara. Padahal jelas-jelas penjajahan. Kalau bilang gini, kalau bilang penjajahan Israel ke Gaza itu mau bilang apa ya? Kejahatan yang paling jahat dalam sejarah kemanusiaan adalah saat itu ya. Saat ini genosida dipertontonkan bahkan. Andaikan Bang Randy Firaun Raja Firaun ketika mimpi ya kan, mimpi kerajaannya hancur oleh laki-laki kan, bayi laki, akhirnya yang dibunuh bayinya dan yang laki-laki itu pun disebut super kejam sampai diceritakan dalam Al-Qur'an kan. Benar. Sekarang bukan persoalan bayinya, ibu-ibu yang ngantri makanan, ibu-ibu yang sedang tidur di camp-camp, bukan medan perang ya kan, anak-anak yang lagi sekolah kan itu kan, bahkan ambulan yang lagi ke rumah sakit, apapun disebut ya kan dihancurkan oleh Israel. Tidak ada kejahatan yang besar sepanjang masa, jangan-jangan itu terjadi. Berarti lebih jahat daripada Firaun, Ustaz? Ya
yang artinya Berkali-kali lipat prima, pikirannya kan gitu kan, iya itu tadi. Jadi itu tadi bahwa makanya kita punya hutang secara moral ya, bahkan secara ukhuwah Islamiyah bahwa Indonesia itu punya harus bisa membalas kebaikan antar sesama muslim ya. Doa mereka jangan-jangan untuk Indonesia waktu itu dan sekarang doanya orang teraniaya ya. Betul. Kata orang Palestina kalau di negara mana yang membantu kemerdekaan Palestina, dia sebut Indonesia. Indonesia. Jadi doa-doa mereka pun ya kan. Padahal kita jauh ya jaraknya. Oleh karena itu Indonesia punya, dan Jakarta yang kemarin ulang tahun ya, yang ke 497. Ya kayak betul. Ya 497. Siapa sih Fatahillah kan itu? Siapa Fatahillah kan itu kan? Benar. Ternyata Fatahillah adalah ibaratnya turunan Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah. Generasi ke-23 Bang Randy. Habib, beliau ternyata ya. Masya Allah gitu kan. Generasi ke-23. Lain di Aceh namanya Maulana Fadila atau Fatahillah, bahasa Arab aslinya Fathullah kan itu kan. Bahasa Portugisnya Faletehan kan itu kan. Oh, Masya Allah, Faletehan itu bahasa Portugis. Ya itu kan istilah penjajah Portugis bilang Faletehan kan. Iya. Kapan bisa membebaskan Jakarta atau waktu itu Sunda Kelapa kan, ya kan, yaitu tanggal Sunda Kelapa benar. 22 Juni 1527 kan. Ya. Bertepatan 22 Ramadan ya kan. Masya Allah. 933 Hijriah ya kan. Sama tanggalnya Iya, sama ya. Oh, ya Masya Allah kan itu. 22 Juni bertepatan dengan 22 Ramadan itu. Kan. Apa hebatnya lagi yang menginspirasi bahwa Sunda Kelapa dikati apa? Jayakarta. Oke, Jayakarta ya kemenangan yang nyata kan. Kemenangan yang nyata. Ya kan. Kemenangan yang sempurna. Jaya dan Karta sempurna kan. Terinspirasi dari mana? Ternyata dari Fathullah atau Fatahillah, terdiri dari Al-Quran surat Al-Fatah ayat 1 ya kan. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina adalah kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Jayakarta. Jadi Jakarta. Masya Allah. Jakarta. Jadi ruh Jakarta, ruh Indonesia adalah berkat para ulama, para ustadz, kan, para pahlawan yang telah memberikan Islamnya untuk kemerdekaan Indonesia itu. Bang Randy. Oh, jadi nama Jakarta itu dari Al-Quran ya? Ya, terinspirasi dari makna-makna Al-Quran itu sendiri. Jayakarta, Fatham Mubin. Iya, Mubin. Dahsyat, Masya Allah. Ada satu momen penting kadang Bang Randy tentang kemerdekaan dan keindonesiaan. Merah putih. Sang saka bendera kita merah putih ya. Ternyata Bang Randy mau bilang sekarang ya zaman teknologi digital ya, sekarang informasi dari mana sekarang pada kenal. Ternyata merah putih pun pusakanya dakwah Rasulullah SAW. Gitu kan. Masya Allah. Maksudnya gimana ya? Hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala zawailil ardi ya. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa atani kanzaini al-ahmar wal abyad. Rawahu Muslim. Innallaha ta'ala zawailil ardi, sehingga Allah Ta'ala mengumpulkan untukku bumi ini. Hatta ra'aitu, sampai saya melihat masyariqaha wa magharibaha, kekuasaan Islam dari timur dan barat. Wa atani kanzaini, dan Allah memberikan aku diberi pusaka dua pusaka. Al-ahmar wal abyad. Merah dan putih. Masya Allah. Apakah ini ada kaitannya bahwa dengan bendera kita? Inspirasi dari Rasulullah? Dari sejarah bahwa para pahlawan pun para ulama kan itu kan. Itu para ulama bahkan bilang Habib keturunan Rasulullah. Jangan-jangan inilah ya kan tidak lepas daripada inspirasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu kan. Masya Allah. Ya, saudara aku baru tahu gitu tadi. Dahsyat juga ternyata ya. Sejarah gitu. Iya, gitu. Kemudian itu tadi. Banyak dari tema awal tadi
Apa yang kita bisa lakukan? Pusaka merah putih. Ya kan? Jadi penasaran nih Ustaz. Hadis tentang pusaka merah putih itu udah langsung ada. Zaman sekarang udah banyak kan. Ya kan? Oh, Masya Allah. Ternyata merah putih itu inspirasinya bisa dari hadis. Ya. Makanya itulah tadi mau bilang apa dari judul bahwa apa yang kita berikan untuk Islam. Nah, Bahwa ini kan berarti para sahabat sudah menyebarkan, para pejuang Muslim sudah memerdekakan kita. betul. Kemudian kita mau bagaimana setelah kita merdeka? Nah, setelah merdeka mau ngapain? Ya, apa yang kita bisa? Makanya itu. Apa yang kita bisa berikan? Oleh karena itu kita balik ke inspirasi lagi. Oke. Kita tidak ngomongin ulama, tidak ngomongin para sahabat Rasul. Oke. Kita Tadi udah ya, Ustaz, tetapi bayangan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Sepak bola. Pesepak bola. Siapa nih? Siapa Eropa yang disebut muslimnya bagus, orangnya tawadu. Orang Mesir, Muhammad Salah. Masya Allah. Salah. Muhammad Salah. Bahasa Arabnya Muhammad Soleh. Soleh artinya baik. Betul. Ya kan? Fatil artinya salah gitu. Ini bercandanya. Muhammad Salah dalam arti Muhammad Soleh. Ada satu saya termasuk yang tergagum-kagum lah ketika mendengar video-video tentang Muhammad Salah dan menginspirasi Muslim dan non-Muslim. Bayangkan, Bang Randy, Salah atau Muhammad Salah itu di Liverpool ya, lama ya waktu itu ya kan. Sampai sekarang masih sampai sekarang. Ternyata dari kealiman dia, ketawaduan dia, kesolehan beliau. Karena kalau ketik Salah kemudian gambar, dia lagi sujud. Oh, selebrasi gol sujud ya. Sujud kan atau doa kan gitu kan. Dari situlah menunjukkan bahwa ketika klik Salah dan gambarnya kan, klik gambar, maka dia lagi sujud ya kan. Sujud syukur ketika gol. Apa inspirasi untuk dunia secara umum bahwa Liverpool dengan fan-nya yang fanatismenya hebat tuh. Fanatik banget tuh. Dengan Muhammad Salah itu sampai sebut-sebut nama Islamnya. Oke. Ada satu, saya sebenarnya disebut suka nama. Nyanyi. Saya nggak suka nyanyi, tapi karena ini inspirasi dari sebuah nyanyian tentang fan klubnya Liverpool untuk Salah. Ya, canggih itu saya harus lihat ya kan. Ada. Mashallah, he's got enough for you, he's got enough to me, ya kan. Mashallah, he's got enough with you, then I'll be Muslim too. Oh, apa artinya, Bang Randy? Saya terharu dengan kata ini. Muhammad Salah, engkau jadi baik, ya kan? Engkau baik untukmu, wahai Liverpool. Maka engkau baik untukku juga, untuk fan-nya juga. Untuk fansnya, betul. Liverpoolian. Muhammad Salah, jika engkau nambah gol saja, nambah beberapa gol saja, saya ingin jadi Muslim juga. Oh, Masya Allah. I will be Muslim too. Persoalan bahwa dia masuk Islam beneran atau tidak, tapi sebuah fenomena bahwa ternyata Salah memberikan stigma positif bagi perkembangan Islam, bagi perjalanan Islam di dunia ini, terutama Eropa yang sedang gencar-gencarnya tentang Islamofobia itu sendiri. Bahkan di media mengatakan bahwa berkat Salah itu 16% turun Islamofobia di Liverpool atau di Inggris di Eropa itu sendiri. Walaupun tidak dipungkiri ada kejadian. Kemarin juga ada kejadian sih di lingkungan di dekat kota Liverpool ya, Southport ada pas tanggal 29 Juli kemarin. Baru ya? Ada kerusuhan. Sebenarnya kerusuhan itu bukan dari Muslim. Ada remaja yang ngamuk-ngamuk kemudian menusuk anak kecil ya kan. Tiga tusukan kan. Kemudian anak itu sebenarnya keturunan dari Rwanda, keturunan asing kan, keturunan asing. Nah, bahwa organisasi fanatis yang dari Inggris asli kan itu kayak kan sayap kanan maunya ya
terutama Saya bilang Islamofobia itu sendiri. Iya. Dia langsung kalau ada orang luar Langsung itu ngejudge Islam. dianggap bahwa itu dicap bahwa jangan-jangan Muslim. Langsung ke situ. Padahal itu orang Ngomongnya. Rwanda dan agamanya, Bukan maaf Islam. saya tidak nyebut agamanya, Tapi bukan Islam ya? bukan Islam. Bukan Islam. Inilah hebatnya para ustadz kadang-kadang ya, tidak mau menyebut sesuatu negatif tentang non-Muslim, tetapi kenyataan kita gak berani nyebut begini, khawatir ada hal tertentu. Ternyata bukan Islam, Bang Reni. Dan tapi sayap kanan itu langsung ngejudge bahwa itu Muslim. Pasti Muslim, akhirnya teroris. Akhirnya diisukan begitu, di demo, di apa, masjidnya dihancurin, dan jadi itu tadi bahwa. Tetapi yang dari awal saya katakan bahwa M. Salah ternyata menginspirasi. Jadi beliau itu berdakwahnya bukan di mimbar. Itu tadi Bang Randy bahwa balihu ani walau ayah, apa yang kita bisa. Iya. Jangan-jangan Muhammad Salah bukan walau ayah, bukan hanya satu ayat. Banyak. Tapi ada lagi. Oke. Saya terkagum-kagum. Kebetulan saya kan ngajar di sekolah ya tentang agama dan itu. Sering ngajarin tentang ini loh, ada orang bukan ustadz, bukan ulama, tetap bisa menyebarkan kebaikan lewat Islamnya. Yaitu siapa? Bang Sadio Mane. Sadio Mane. Iya kan. Sekarang udah pindah ke PSG. Betul ya? Yeah. Arab ya? Qatar ya? Ke Arab Saudi. Sadio Mane itu ke ini apa? Ke PSG. Kok salah sih? Itu yang temannya Ronaldo. Iya, Ronaldo kan. An-Nassr ya? An-Nassr betul. An-Nassr bukan. Saya kadang-kadang ketika melihat sejarah beliau dalam videonya, beliau kan orang ya kan Bambali ya kan. Senegal. Afrika. Dia itu orang miskin ya kan, yatim ya kan. Tapi karena punya kemampuan talenta yang luar biasa, akhirnya pesepak bola yang luar biasa di Eropa. Waktu itu ke Liverpool juga, kan sekarang di Arab. Walaupun dia gajinya kadang-kadang Bang Randy kalau kita ngetik di kalkulator gaji para pesepak bola berapa, 1 detik 10.000. 1 detik 10.000 rupiah. Kadang-kadang 10.000, 15.000, 20.000 kan itu kan. Satu tahun dan 0,5 triliun itu kan itu kan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sadio Mane? Beliau ketika Sadio Mane diwawancari, kenapa engkau tidak punya mobil mewah, pesawat atau jam tangan yang hebat, ya kan, yang berlian? Dia mengatakan apa? Buat apa jam tangan? Buat apa pesawat? Buat apa mobil mewah? Saya dulu. Saya dulu. Kadang-kadang terharu ya. Saya dulu orang miskin, saya dulu orang yatim, saya dulu main sepak bola tidak pakai sepatu, becek-becekan. Maka sekarang pun buat apa dunia? Tawadu. Benar-benar. Buat apa dunia? Hanya buat apa Bang Randy? Buat nyumbang orang miskin. Buat bantu di negara. Di negaranya, di kota terdekat itu kan. Satu orang bisa ya kan 70 euro kan kurang lebih 1,2 juta atau apa kan itu per orangnya. Bangun sekolah, bangun stadion. Bahkan ada inspirasi Pak. Sehebat itu, duitnya sebanyak itu, HP-nya masih pecah-pecah. Iya benar. Kita lihat di ini. Kita mau bilang HP pecah ya bilang malu kan gengsi kan. Beliau masih mengelap masjid, masih ngepel masjid. Masih jadi marbot. Menunjukkan bahwa kesolehan beliau, ketawaduan beliau menginspirasi bahwa itu loh Muslim yang baik melalui apa saja bisa membawa nama baik Islam. Iya, dunia tidak merubahnya. Iya betul. Duit banyak tuh tidak merubahnya. Itulah. Dan bikin kajian terakhir. Terakhir ini ada satu tokoh yang menginspirasi saya juga, yaitu Muhammad Mu'alaf. Mu'alaf orang Indonesia nih. Indonesia. Sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. China sih kayaknya. Cina Indonesia. Cindo, Ko Stephen Indra Wibowo. Beliau kabarnya punya keluarga besar PT Jarum atau apa kan itu. Jadi orang-orang kaya ya. Wibowo. Kemudian kuliah di Belanda kan itu kan. Di UI juga kedokteran. Beliau
seolah-olah jadi kiainya di tempat ibadah dekat Istiqlal. Dekat Sebelum Islam. Oke, di tetangga ya. Tetangga, oke. Di dekat Istiqlal tempat ibadahnya beliau dengan jadi kiainya di sana. Pendeta. Ya. Tanda kutip. Beliau mengajarkan, tapi ketika mengajarkan agama beliau jadi kiainya di sana, dia kemudian langsung ujuk-ujuk katanya. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba ke Istiqlal dan saya mau untuk masuk Islam. Kenapa? Enggak tahu. Oh, saya mau masuk Islam. Gitu. Tapi masih takut. Itu di Istiqlal? Iya, di Istiqlal. Tapi karena masih belum siap untuk cerita sama orang tuanya, maka beliau sudah masuk Islam, tapi masih mengajar di tempat ibadah beliau. Sudah masuk Islam, tapi masih mengajar di tetangga. Kiainya di agama lamanya. Aku udah masuk Islam. Oke. Hebatnya apa? Ketika lagi ngajar dan ada azan di Istiqlalnya. Pergi ke Istiqlal. Pura-pura ke toilet. Oh. Zuhur asar ke toilet terus ya? Toilet bisa mau bilang 10 menit, 20 menit. Loncatnya lewat mana? Lewat. Ibaratnya lewat pintu yang tidak diketahui orang, jamaahnya. Ya kan itu kan? Pintu rahasia lah ya. Ke Istiqlal dan sholat. Begitu selesai balik lagi, ngajar lagi. Oh. Malamnya dia tahajud. Punya Al-Quran. Tapi disembunyikan. Sampai beberapa tahun dan akhirnya terus terang, dan ayahnya mengangkat dia sebagai anaknya dan mengusirnya. Ketika dia jujur ngasih tahu, langsung diusir oleh orangnya. Jadi orang yang terbaik, orang menurut di kalangan mereka, jadi orang pintar di kalangan mereka, jadi orang hebat, kiainya di agama mereka. Begitu masuk Islam diusir dan jadilah orang gembel waktu itu. Bukan karena Islamnya ya, tetapi waktu itu dalam posisinya diusir dari keluarganya. Karena diusir dari rumah ya. Dia cari uangnya dari mana? Dia tukang panggul di Labuan. Habis kuli panggul, beliau ini kadang terharu ke warteg-warteg untuk cuci piring. Disitulah dapat makan. Beruntung dari dia bisa bahasa Inggris ya. Akhirnya dia ada yang ngajak bekerja dan dari pekerjaannya itu kemudian dengan Muslim dan akhirnya umroh. Diajak umroh. Ada yang masih umroh? Iya. Dari bosnya. Apa yang menarik dari umroh? Ketika umroh. Ini umroh pertama nih? Ini disebut orang keterlaluan hebatnya kali ya. Masya Allah. Orang hebat kan ada ya. Iya, keterlaluan hebatnya ini. Begitu umroh, kok bisa mengislamkan karyawan di Masjidil Haram? Emang ada karyawan yang non-Muslim? Ternyata ya, kata Pak Steven. Mengislamkan 317 karyawan Masjidil Haram lagi perbaikan. Kuli-kuli ya? Tukang-tukang. Dan kebetulan tukang dari China. Jadi bahasanya tahu, langsung bahasanya tahu. Iya, satu bahasa. Apa rahasianya Bang Randy? Dia tuh orangnya katanya kalau ada orang sesuatu yang aneh atau bukan orang nggak pakai peci lah pokoknya atau kelihatan pintar, dia langsung dideketin dan nggak masuk Islam. Kan begini tadi. Apa untuk 317 karyawan itu? Kamu bilangnya kalau kamu mau masuk sini maka harus Islam dulu biar suci kan itu kan. Islam dulu. Dia langsung mau. Bukan persoalan rayuan gombal ya, tetapi bahwa ada langsung kata-katanya menginspirasi orang itu dan Allah mentakdirkan dengan hidayahnya kan. Ya kan dia mau menjemput hidayah dari 317 orang itu masuk Islam. Bayangkan. 317 sampai Imam Masjidil Haram. Sampai terheran-heran manggil beliau, kamu itu siapa? Gitu kan. Kok bisa-bisanya mengislamkan karyawan ya kan? Saya yang Imam Masjidil Haram ngajak orang begitu, jangan-jangan boro-boro bisa kan gitu. Ngajak orang di jalanan masuk Islam, kok bisa? Itu Coach Steven. Dan suatu takdir hebat bahwa dia punya prestasi bicara. Ternyata beliau adalah punya yayasan kan ya. Mualaf Center kalau masalah ya di Indonesia kan ya kan. MCI. Beliau
akhirnya bisa mengislamkan ya dengan yayasannya kan sampai 60.000 orang. Masya Allah ya, 60.000 orang. Jasa beliau ya itulah, mudah-mudahan beliau di alam barzah mendapatkan balasan dari amalnya yang luar biasa ya. Sampai meninggalnya pun disiarkan oleh Al Jazeera kan dari internasional bahwa beliau adalah orang hebat yang bisa mengislamkan 60.000 orang. Bahkan sebelum meninggal itu ternyata beliau di pandemi kan meninggal tahun 2022. Kena COVID ya? Enggak ya? Atau wallahu alam, tetapi sebenarnya wallahu alam, tapi enggak sakit dulu habis sholat isya dalam posisi sehat kan itu kan. Beliau apa? Ketika pandemi yang luar biasa itu beliau menjual kendaraan dan dia udah jadi orang hebat kan, udah jadi guru, udah jadi berapa hebatnya, udah jadi ulama penceramah kan. Gampang rezekinya. Akhirnya beliau menjual rumah dan kendaraannya sampai 12 M, 12 miliar buat disumbangkan untuk COVID itu, menanggulangi COVID ya. Oh, Masya Allah. Dan beliau rela untuk ngontrak rumahnya demi keislaman. Kita bisa apa, Bang Randy? Masya Allah, yang kita Islam dari lahir ya, Sad ya. Kita bisa apa, ya Allah. Kadang-kadang saya mau bilang dikatakan ustaz, apa bisa saya? Oleh karena itu, pelajaran bagi kita semua ya, apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita jangan-jangan ada orang bisa tukang sol, bisa tukang makanan kecil, tapi dengan kejujurannya itulah membuat orang lain ada azan kemudian ke masjid. Itulah sebenarnya inna akrama indallahi atqakum, ya itu. Bahwa ya ayuhan nas ya kan. Manusia semuanya sebenarnya inna akramakum, siapa yang terbaik di antara ya kan, ya yang takwanya kan gitu. Jadi tidak bilang maaf ulama, label apa ya kan, label pejabat, label kiai, bukan kiai kan label itu kan. Kalau ulama jelas, mudah-mudahan ulama yang luruskan itu kan. Tapi bahwa siapapun apa pekerjaan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini, untuk Islam bahwa kita bisa membawa kebaikan-kebaikan, dan jangan-jangan itulah kita ke surga karena kebaikan itu sendiri yang melahirkan kebaikan baru sehingga orang lain bisa terinspirasi oleh akhlak kita. Bang Randy, kalau mungkin kita di rumah susun atau di mana kita punya tetangga, bagaimana kita baik dengan tetangga? Kita muslim, bagaimana cara berbaik dengan tetangga ya kan? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu kan? Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, urusan Allah dan akhir, maka muliakanlah tetangga. Islam sampai ngurusin tetangga dan apapun, maka jadilah apa yang kita bisa berikan untuk Islam, apa yang kita punya, apa yang kita bisa ya kan, oleh kecil apapun lakukan dengan istiqomah, mudah-mudahan, karena amal yang terbaik kan walaupun kecil ya kan, amal yang istiqomah, tapi kan konsisten ya istiqomah sebenarnya itu Bang Randy. Ya termasuk Masjid Bion ini salah satunya. Jadi salah satu ikhtiar kita untuk menampilkan, betul, tidak hanya sekedar mau bilang masjid tempat sholat jamaah, tidak, bukan yang persoalan itu ya. Betul. Kata Rasulullah ya, masjid untuk ya kan strategi apapun ya kan, tadi membangun masyarakat lewat masjid kan itu kan, membangun ya kan muslimnya itu sendiri, bahkan strategi perang waktu di masjid. Masjid bagian daripada untuk pusat kegiatan umat Islam. Masya Allah. Oleh sekarang dari Masjid Bion jadilah masjid kita pusat kegiatan rusun Cengkareng, Indah, pusat kegiatan Cengkareng itu sih, pusat kegiatan Jakarta, pusat kegiatan Muslim dimanapun berada. Maka disitulah letak kita, apa yang bisa, jangan-jangan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan. Amin. Biarpun sedikit lakukan ya Ustaz. Iya betul. Hanya mudah-mudahan, Masya Allah, inspiratif sekali nih dari awal sampai akhir nih kita obrolan kita nih Ustaz. Masya Allah. Mungkin banyak banget yang bisa diambil pelajaran dari mulai masuk Islamnya, bahkan tadi suratnya ke Sri Raja Indrawarman. Antum punya referensi yang banyak dahsyat nih Mas. Ya, ini banyak belajar dari antum, Masya Allah. Sama-sama belajar Bang Randy kan, itu semua kita harus belajar. Baik Ustaz, mudah-mudahan antum
bisa lagi datang ke sini, menyempatkan waktu lagi kembali ke depan, insya Allah. Insya Allah karena Allah menghendaki dan Amin, kita amin. mudah-mudahan niat Karena baik. kayaknya nggak cukup saat kita ngobrol. Boleh. Kita perlu bahas Oke. bahasan lain lagi gitu ya. Yang lebih seru lagi ya. Yang lebih seru lagi, yang bisa lebih Kita menginspirasi lah. punya PR lah. Siap. Cari inspirasi dari yang lain. Yang lebih masuk. Oke. Barakallah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan jadi amal kebaikan dan amal jariah juga buat antum dan keluarga. Insyaallah, amin. Antum diberikan kesehatan dan keluarga antum juga diberikan kesehatan hingga antum bisa memberikan kebermanfaatan lebih buat umat Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz Bukhari. Kita tunggu periode berikutnya. Baik. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya, paling. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.